Seperti diketahui, sosok Ida Dayak ketika mengobati pasiennya melakukan ritual berupa tarian. Ternyata tarian yang dilakukan Ida Dayak merupakan khas Dayak Paseh menurut spiritualis Dayak Bunda Norma. Norma mengatakan dari kebudayaan Dayak, doa dan tarian memang dua hal yang biasa dilakukan. Spiritualis Dayak Dewi Rantian juga berpendapat senada. Dewi mengatakan ketika Ida Dayak menari pertanda bahwa ada sosok yang masuk ke tubuhnya. Dewi mengatakan sosok leluhur Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Menurut Dewi Rantian di Kalimantan, tidak semua orang bisa memiliki keahlian seperti Ida Dayak. Kata Dewi, bahkan Ida Dayak dipilih secara khusus oleh leluhurnya. Soal sosok gaib yang membantu Ida Dayak, Bunda Norma menyebutnya sebagai kodam. Dewi Rantian merinci sosok gaib yang membantu Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Menurut Dewi, kakek tersebut merupakan leluhur Ida Dayak. Ida Dayak disebut-sebut memiliki perjanjian khusus dengan leluhurnya demi mendapat keahlian mengobati penyakit. Diketahui bersama, sudah bertahun-tahun Ida Dayak keliling berbagai wilayah mengobati sakit. Dia sendiri tidak membuka praktik di rumahnya. Dewi Rantian menekankan Ida Dayak merupakan sosok terpilih untuk bisa memiliki kemampuan mengobati penyakit. Dewi berujar, keliling wilayah merupakan satu perjanjian yang harus dijalani Ida Dayak. Sementara itu, Ida Dayak tak mau dirinya disebut sakti. Tak hanya menari dan minyaknya yang fenomenal, Ida Dayak juga mengaku selalu membaca doa saat menangani pasien. Bahkan ada yang berpendapat Ida Dayak terikat perjanjian khusus dengan leluhurnya hingga bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan sakit. Ida Dayak belakangan menjadi nama yang teramat diperbincangan publik. Ia rela tak dibayar. Ia juga rela mengobati ratusan pasien dengan beragam penyakit. Sebetulnya Ida Dayak terfokus menangani sakit berkaitan dengan tulang. Ia menjadi unik karena pakaian dan keahliannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!